Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tiga Putra Channel. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat, aku lagi mau menjemur beras ya. Dan kebetulan di toko ada beras yang udah terserang hama gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan satu pertanyaan ya tentang berapa lama masa kadaluarsa beras ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita yang lain tentang masa kadaluarsa beras. Oke teman-teman ya, saya akan coba jawab pertanyaan ini dan semoga apa yang saya sampaikan, jawaban yang saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman. Oke, silakan disimak sampai habis, sampai selesai ya, biar gak gagal paham. Oke teman-teman ya, secara garis besar ya, beras bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama ya, tergantung jenisnya dan bagaimana cara menyimpannya ya. Seperti beras putih itu bisa bertahan hingga 1-2 tahun ya. Sedangkan beras merah hanya sekitar 3-6 bulan ya. Seperti yang sedang saya lakukan ini ya, kebetulan saya lagi jemur beras merah ya. Tanda-tanda kadaluarsa itu termasuk lubang pada kemasan, ada serangga atau kutu gitu ya, berair, berjamur, bau tangi, dan juga ya perubahan warna gitu. Oke ya, beras putih itu jika disimpan dengan baik di tempat kering atau kedap udara ya, jauh dari paparan sinar matahari, nah itu bisa bertahan hingga 2 tahun ya. Berbeda dengan beras merah itu lebih rentan gitu ya, mengalami kerusakan ya, dan hanya bisa bertahan sekitar 3-6 bulan ya. Tanda-tanda beras sudah kadaluarsa gitu ya, lubang pada kemasan gitu ya. Kalau kalian lihat di karung beras itu ya, karung beras di kemasan itu suka ada lubang gitu ya, lubang, nah kelihatan ya, kalau kemasannya transparan itu kelihatan ya. Ya, ini bisa menjadi tanda adanya serangga atau hama yang telah masuk ke beras gitu ya, kayak kutu beras gitu ya. Kemudian ya tanda-tandanya itu ya serangga atau kutu beras, adanya kutu beras dalam beras atau di sekitar tempat penyimpanan gitu ya. Ataupun ya berjamur gitu ya, berjamur yaitu akibat kelembaban bisa menyebabkan jamur gitu ya, yang merupakan ya ini tanda beras sudah tidak layak konsumsi. Kemudian ya bau tengi ya, aromanya bau gitu, beras yang sudah kadaluarsa akan mengeluarkan bau tengi yang tidak sedap. Kemudian ya perubahan warna ya, warnanya sudah tidak segar ya, mungkin akan berubah warna menjadi lebih gelap atau ya kadang-kadang kayak udah berurat gitu ya. Nah, itu secara garis besar gitu ya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya, selama saya bergelut di dunia perberasan gitu ya. Memang kalau masa kadaluarsa itu ya emang segitu ya, bisa 1-2 tahun untuk beras putih, 3-6 bulan untuk beras merah. Namun yang menjadi hal paling ditakuti ya para pedagang beras ya, apalagi pemula ya kayak saya gitu ya, itu adalah yang pertama emang kutu beras gitu ya. Karena ya kutu beras, kalau menurut syarat kadaluarsa itu ada kutu beras ya. Kalau syarat kadaluarsa itu 1-2 tahun dan juga kutu beras, yaitu sudah tidak layak. Tapi ini banyak kasus ya, beras itu walau sekitar 1-2 bulan itu ya sudah terserang hama kutu beras gitu. Sedangkan berasnya kadang-kadang masih bagus gitu ya, masih bersih, cuma ya kutu udah mulai datang gitu. Jadi ya mungkin kalau kutu beras itu ya, misalnya beras yang udah berkutu, kalau masih baru ya dari masa produksi ya, dari masa produksi 1-2 bulan itu udah ada kutu, yaitu masih bisa dikonsumsi gitu ya teman-teman ya.
saya sering mendapatkan beras seperti itu. 1 bulan 2 bulan itu udah mulai berkutu, cuma ya berkutu di sini ya tidak terlalu banyak gitu ya. Kalau mungkin kalau kadaluarsa itu ya kutunya mungkin hampir banyak gitu ya, mungkin banyak. Kalau 1 bulan 2 bulan ya paling beberapa ekor gitu ya teman-teman. Nah itu masih bisa layak dikonsumsi. Dan ini selama saya jualan memang sering terjadi gitu ya, bahwa 1 atau 2 bulan itu kadang-kadang sudah mulai terserang kutu gitu. Ini adalah pengalaman saya teman-teman ya. Dan itu biasanya ya, sepengalaman saya biasanya diakibatkan oleh, pertama ya mungkin menular dari beras yang lain, atau mungkin kan kalau di pabrik beras itu ada dedak yang udah lama ya mungkin nempel ke sana gitu ya. Dan juga diakibatkan oleh biasanya gitu ya, kadar air ya. Jadi selama saya berjualan ini ya, nggak tahu kalau menurut pendapat yang lain, ini pendapat saya gitu. Kalau berasnya ada kadar airnya tidak pas atau ya kurang kering ya, biasanya mudah terserang gitu, cepat sekali gitu, bahkan 1 bulan juga bisa udah ada gitu. Kalau misalnya keringnya pas ya, itu memang bisa bertahan sampai 4 bulan ke atas gitu ya. Ini sepengalaman saya ya. Gak tahu kalau pendapat dari pedagang-pedagang beras yang lain. Ini pengalaman saya selama berjualan. Makanya kalau saya selama berjualan ya, 1 bulan itu stok harus sudah habis gitu ya. Atau ya minimal 2 bulan lah, 2 bulan harus sudah habis. Nah seperti yang tadi kalian lihat ya, ini beras merah ini udah hampir 3 bulan ya. Udah 3 bulan di toko saya, dan kutunya itu udah banyak gitu ya. Udah bukan beberapa ekor lagi, ini udah banyak, dan ini memang udah rusak gitu, tapi ini masih layak konsumsi gitu ya. Nah, saya juga mencoba mengurangi lah, seperti ini caranya ya, dijemur untuk mengurangi kutu beras itu ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Makanya ya cara menyimpannya itu harus benar-benar gitu ya. Kalau misalnya kalian berjualan atau pemula ya, pedagang beras pemula ya, diusahakan 1,5 bulan atau 2 bulan stok beras harus langsung ganti, harus habis gitu ya. Ini pengalaman saya, seperti yang sering saya lakukan gitu ya. Jadi kalau udah ada berkutu ya, saya suka jemur aja gitu ya, suka dijemur. Dan memang alhamdulillah kalau kutu itu ya takut sama kena sinar matahari ya teman-teman. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga ini apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan yang lain silahkan tulis di kolom komentar.